adalah diskusi refleksi diri tentang lingkungan belajar sekolah. Yang kedua adalah refleksi perubahan diri setelah mempelajari modul 1.1, 1.2, dan 1.3. Kemudian yang ketiga, diskusi rencana merintis komunitas praktisi di sekolah yang berdasarkan hasil pemetaan di Lokakarya 1. Yang keempat adalah mengkomunikasikan visi dan gagasan perubahan ke KS dan warga sekolah yang sudah kita lalui tadi. Jadi proses ini sudah kita lewati, ya alhamdulillah tadi prosesnya sudah berjalan dengan lancar. Alhamdulillah ini saya sudah ada menanyakan kabar Bu Abil, ya sehat karena bisa berada di forum ini, ya Bu. Yang perlu saya tanyakan di sini Bu, setelah untuk pertama nih, refleksi diri tentang lingkungan belajar sekolah. Seperti yang sudah dilakukan di awal-awal, kita ingin tahu lebih jauh lagi bagaimana dukungan dari para sekolah terhadap program yang berjalan. Kalau kepala sekolah selama ini sangat mendukung tentang program CGP ini, ketika ada misalnya langkah atau perubahan yang kita lakukan, kepala sekolah sangat mendukung kepada kami, memberikan dukungan dan support yang bagus sekali. Jadi bisa diceritakan bentuk dukungan? Bentuk dukungan salah satunya adalah ketika kemarin kita melakukan aksi nyata nih untuk modul 1.4, kepala sekolah juga mengizinkan dan memberikan fasilitas, juga melakukan pendampingan ketika kami melaksanakan aksi nyata tersebut. Kemudian terkait dengan pembelajaran juga salah satu istilahnya ya, di program rutin ya, memang di proyek ini juga meskipun ini programnya sekolah, tapi juga mengimbas ke kami CGP dan kepala sekolah sangat mendukung perubahan-perubahan yang diberikan di kegiatan proyek, dan juga memfasilitasi pelaksanaan proyek dengan baik. Terus kemudian Bu, dengan adanya dukungan dari KS, apakah masih ada tantangan Bu hadapi dalam menjalani pendidikan putra ini di lingkungan sekolah? Untuk tantangan di lingkungan sekolah, kalau dari kepala sekolah mungkin karena sudah mendukung, tantangan berikutnya mungkin ke rekan-rekan, tantangan ya, bukan beban ya, bukan tantangan. Jadi ke rekan-rekan seperti yang sudah dilakukan kemarin ketika kami melakukan diseminasi budaya positif itu, rekan-rekan juga mendukung. Kita menyesuaikan sasaran tapi belum mengarah ke semua bapak ibu guru, karena di swasta gurunya banyak ya, sekitaran 44, itu belum menyeluruh. Kemudian ketika penyampaian visi seperti ini juga memang belum menyeluruh. Jadi tantangannya itu ketika ingin kami, harapannya kita bisa menggerakkan semua nih, cuma karena terkendala waktu, ini mungkin kendalanya nih. Kalau teman-teman insya Allah bisa terbuka, kemarin juga yang budaya positif ada juga teman senior yang kami undang dan mensupport dengan baik. Jadi kami tidak mengkhususkan ke guru yang muda-muda saja gitu nih, tapi juga yang senior yang mungkin 2, 3, 4 tahun lagi pensiun, tetap kita ajak supaya ada pemahaman baru, inovasi baru. Berarti itu Ibu, berarti tantangannya karena terbatas mungkin waktu dan ruang pelaksanaan kegiatannya harus seharusnya bisa didukung semua pihak, tapi karena tanggung jawab ke yang lain atau murid, jadi tidak bisa diikuti semua. Dengan tantangan ini Bu Alwi ada inisiatif
menyiasati gitu. Menyiasatinya makanya saya ini Bu, apa istilahnya, melakukan pencatatan nih istilahnya, ketika teman yang rekan yang sudah pernah menerima atau mengalami ajakan untuk berubah dari kami dari sisi budaya positif atau yang lainnya, itu kami untuk sesi berikutnya, sesi berbagi berikutnya itu kami mengajak dengan yang lainnya yang belum ada pengetahuan di sana, belum pernah mendapatkan, sehingga harapannya nanti semua teman, semua rekan itu memahami pengetahuan baru juga. Selain itu memahami juga, oh peran kami di sini seperti ini. Kami tidak memutuskan ke satu dua guru saja untuk kami ajak berubah gitu, tapi semuanya. Baik, Ibu, berarti sejauh ini tantangan yang ada berarti Ibu sudah ada solusinya. Kemudian apa yang lain ke depan sehingga kegiatan pendidikan Ibu bergerak yang Ibu jalan ini berjalan dengan maksimal? Rencana saya ke depan supaya JGB berjalan maksimal ya tentunya saya mengikuti program jadwal itu dengan baik Ibu. Saya berusaha istilahnya mengerahkan pikiran dan tenaga saya untuk melaksanakan pendidikan JGB itu tadi, kemudian dan juga melakukan manajemen waktu yang baik supaya semua tugas berjalan dengan lancar. Jadi lebih bisa menata ke manajemen waktu ya. Itu kemudian untuk refleksi tentang diri setelah mempelajari modul 1.1, 1.2 dan 1.3, kira-kira apa yang paling Ibu merasa, apa yang Ibu pelajari dari modul tersebut? Kalau dari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang paling menggugah saya itu adalah tentang pendidikan yang berpihak pada murid, yang mengutamakan istilahnya menyesuaikan dengan kodrat zaman dan kodrat alamnya. Dari ide pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut, saya berusaha menerapkan ke rencana pembelajaran saya untuk melibatkan alam dan juga zaman ya dalam aktivitas pembelajaran. Sudah coba saya wujudkan kemarin dengan pembelajaran membuat eksekutor dan juga anak-anak mempelajari konduksi, pemahaman tentang konduksi dan konveksi alor itu dengan menggoreng kerupuk pasir. Itu yang dari modul 1.1. Yang modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Di sini yang saya berusaha yang saya tangkap bahwa nilai guru penggerak kemarin kita dari kelompok kami membuat akronim kok bermain gitu, kok bermain kolaborasi, kemudian bermain kolaborasi, refleksi, mandiri, inovasi, sama satu lagi kok bermain itu nilai-nilai guru penggerak ternyata sebagian memang sudah dimiliki, rata-rata guru mungkin sudah punya nilai-nilai guru penggerak itu, tinggal bagaimana kita menguatkannya, mengasahnya dan mengeksiskan nilai-nilai tersebut dalam diri kita. Sementara yang dari modul 1.3 kemarin yang menyusun visi guru penggerak itu yang menggugah saya adalah bahwa guru itu memang harus punya visi juga, visi diri sebagai guru. Awalnya saya
waktunya Bu memang. Nah dari modul 1.3 saya bisa difasilitasi dengan pengetahuan yang ada di CGP, saya bisa berusaha menyusun visi saya sendiri dan mewujudkan perlahan-lahan bertahap. Jadi dari 1.1, 1.2, 1.3 ini sudah banyak hal yang sudah Ibu pelajari dan dirasakan banyak sekali manfaatnya. Kemudian apa yang Ibu pelajari sudah diimplementasikan di dalam kelas memberikan contohnya. Untuk apa terkait yang dipelajari di modul 1.1 dan 1.2 itu kemarin sudah pernah diungkapkan juga di sesi pendampingan 1 gitu. Saya sudah melaksanakan pembelajaran di kelas yang mencerminkan kodrat alam kodrat zaman. Itu juga sudah saya unggah buktinya di nyata, dan tidak hanya di satu sesi materi itu, di materi berikutnya juga saya masih berusaha menginsersikan konsep berpihak pada murid dan kodrat alam kodrat zaman tersebut. Kemudian yang berikutnya, implementasi berikutnya adalah visi yang sesuai dengan yang dipelajari di modul 1.3. Saya mencanangkan visi saya adalah menjadi guru yang menuntun murid menjadi manusia bertujuan, berkompeten, bermanfaat, bahagia, dan berkarakter profil pelajar Pancasila. B semua. Itu visi saya nih. Nah, dari visi tersebut kemudian kami diajari membuat bagja gitu, membuat prakarsa perubahan dan mewujudkan tahapan-tahapannya dalam bagja itu tadi. Dan saya mengimplementasikan salah satu visi tersebut diantaranya dengan yang untuk murid yang kata kuncinya murid bahagia itu Bu. Di kelas itu saya dulunya tidak pernah Bu pakai ice breaking, jadi ngajar ya sudah ngajar, ada urutan tahapannya gitu saja. Nah sekarang saya bikin yel-yel, saya bikin ice breaking, saya berikan ice breaking ke anak-anak supaya mereka lebih semangat, sehingga dalam kelas itu tidak hanya istilahnya melulu full belajar gitu, tapi ada anak yang mencair. Kemudian selama 1 bulan perubahan apa yang terjadi pada murid di kelas Ibu terhadap perubahan tersebut Bu? Ini mungkin di luar pembahasan gitu ya. Kalau murid saya dari implementasi modul 1.3 tentang visi itu, salah satu yang saya lakukan adalah yel-yel tadi ya, dan anak-anak menyampaikan senang ada yel-yel, ada ice breaking supaya tidak boring gitu gitu. Anak-anak merasa senang. Kemudian yang berikutnya yang mungkin tidak disampaikan di sini tapi juga sudah saya lakukan, yaitu ketika membuat keyakinan kelas. Ketika keyakinan kelas sudah dibuat kemarin itu, saya tidak lagi memberikan hukuman atau konsekuensi ke anak bila mereka melakukan pelanggaran. Anak mungkin memang belum terbiasa Bu, karena sebelumnya memang saya terbiasa ketika mereka melanggar itu ada konsekuensi, ada yang harus dilakukan. Nah sekarang dengan keyakinan kelas saya berusaha ketika ada murid yang melanggar, saya berusaha mengingatkan mereka mengembalikan ke keyakinan kelas saja, tanpa menghukum, tanpa memberikan konsekuensi. Dan ini mungkin masih proses ya, anak-anak masih belajar, masih berlatih juga sama kayak saya belajar. Anak-anak biasanya lapor kan Bu, kayak Mem, ini anak ini nyebut orang tua saya, olok-olok, Mem, ini ganggu, gitu kan. Anak-anak itu biasanya kayak begini, kan itu melanggar, atau Mem ini tidak kerjakan, itu sebenarnya melanggar kesepakatan kelas kita. Tapi dan biasanya anak-anak kayak, Mem ini tidak rapi, harusnya ngaji ini tidak satu juz, harus sesuai kesepakatan. Tapi saya berusaha menghilangkan itu, saya berusaha mengingatkan lagi keyakinan kelas. Itu saja, saya kembali berusaha ke keyakinan kelas.
Jadi dari implementasi yang dilakukan mungkin itu anak-anak ada perubahan sedikit demi sedikit ya, harapannya mereka bisa meyakini dengan baik nilai-nilai yang ada di kegiatan. Jadi berproses anak-anak itu untuk melakukan perubahan dengan semuanya sendiri kita paksa tanpa ada hubungan. Ini sudah menyampaikan yang berpihak pada diri tadi. Terus dengan melakukan seperti itu, bagaimana perasaan ibu sana? Lebih senang dari sebelumnya atau bagaimana? Terima kasih. Kalau yang dibahas sebelumnya, ketika saya bisa menghadirkan pembelajaran yang sesuai kodrat zaman dan kodrat alam, itu saya senang. Saya juga menyisipkan skill ke anak-anak yang mungkin bermanfaat buat mereka nanti. Meskipun sekarang hanya praktek goreng kerupuk pasir, mungkin suatu saat itu harapan saya itu bisa bermanfaat. Saya senang sekali. Kemudian berikutnya ketika saya membuat keyakinan kelas, itu saya memang menyadari bahwa selama ini yang saya lakukan ketika saya membuat peraturan kelas itu baik memangnya, tapi itu tidak mengajarkan anak nilai-nilai utamanya. Jadi ketika peraturan kelas atau kesepakatan kelas yang saya buat kemudian dikuatkan dengan keyakinan kelas, itu jadi full power malah. Dan saya merasa puas karena anak-anak itu tahu nilai dibalik peraturan yang saya berikan. Ketika tidak boleh terlambat masuk kelas, itu artinya kamu itu disiplin, ada nilai disiplin situ. Ketika kamu itu diam saat guru nerangkan, kamu mendengarkan, mencerna, itu artinya kamu toleransi. Berarti ada nilai yang saya tanamkan ke anak, itu memberikan perasaan nyaman ke saya sebagai guru, dan juga kepuasan sendiri sebagai guru. Berarti apa yang ibu lakukan di kelas itu berdampak positif terhadap diri sendiri juga pada murid. Kemudian ibu setelah 1 bulan terakhir itu dulu kan ada tahapan apa yang tidak baik dan kemudian juga untuk ibu ini apa yang menurut ibu sudah baik dan yang masih perlu diperbaiki ke depannya. Terima kasih. Yang sudah baik menurut saya adalah itu tadi terkait dengan pembelajaran yang saya sudah berusaha menerapkan yang berpihak pada murid, meskipun mungkin belum diferensiasi sama buat keyakinan kelas itu. Saya berusaha mempertahankan, mengingatkan anak-anak kalau ketika mereka ada kesalahan itu dikembalikan lagi ke keyakinan kelas. Itu yang menurut saya sudah baik. Dan yang perlu ditingkatkan menurut saya adalah kontrol diri saya. Saya kadang masih lupa dari 5 posisi kontrol yang jadi pilihan, menghukum, membuat rasa bersalah, menjadi teman, itu kadang saya masih miss ketika dalam situasi yang urgent gitu Bu. Jadi mungkin sebaiknya ke depan saya harus bisa kontrol diri, harus memang benar-benar tenang ketika menghadapi anak yang melakukan kesalahan atau bersikap yang kurang tepat gitu. Saya harus benar-benar bisa mengontrol diri saya supaya tidak ngomel duluan, supaya tidak gitu, sehingga anak tetap bisa belajar dengan nyaman tanpa tahu saya yang marah-marah gitu, karena itu bisa melukai mereka juga. Baik, tapi untuk refleksi Tuhan diri saya rasa sudah memenuhi. Kemudian untuk rencana kritis komunitas praktisi dari permintaan pada kegiatan makanan satu itu kan sudah ada pos kritis, pos ada 3 pos ini. Kemudian ibu memiliki peran apa dan bagaimana pengaruhnya?
di sekolah kami, di sekolah saya ini dan di lingkungan akademik juga sebenarnya sudah eksis ya Bu, sudah ada komunitas praktisi itu sudah banyak dibentuk. Di sekolah kita ini juga sudah ada komunitas sekolah penggerak yang berisi guru-guru yang sudah mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Kemudian ada juga komunitas MGMP, komunitas profesi itu juga sudah eksis, sudah ada. Sementara yang benar-benar baru saya rintis adalah yang MGMBS Bu, yang sudah RTL-nya sudah ada yang MGMBS itu memang saya yang membuat istilahnya masih grup tapi kalau menjalankannya itu adalah yang bersama dari guru-guru IPA bersama-sama dibuatkan itu supaya memudahkan kita komunikasi dan diskusi terkait pengembangan pembelajaran yang lebih baik. Cuma peran saya mungkin yang masih belum maksimal Bu, kalau komunitasnya sudah ada, cuma peran saya yang belum maksimal. Kalau di MGMP memang sudah ada pengurusnya ya Bu ya, sudah ada berbagi. Kemudian yang di sekolah penggerak pun itu sudah ada komite pembelajar. Jadi kita lebih cenderung sebagai penerima informasi dan pelaksana. Sementara yang banyak berperan di dalamnya adalah komite pembelajar itu tadi. Sementara di komunitas MGMPS yang saya bentuk, kami masih terbatas ini Bu, sharing saja terkait pembelajaran atau mengatasi sikap murid. Tapi untuk pertemuannya yang exactly terjadi pertemuan itu difasilitasi sekolah. Hanya saja saat itu waktunya yang ditentukan sekolah ini berbenturan dengan waktu MGMP Bu. Awalnya memang saat MGMP belum aktif kita bisa MGMS dijadwalkan ditentukan sekolah karena pas memang kosong semua kan sesuai jadwal MGMP. Nah tapi sekarang karena MGMP sudah jalan, kita akhirnya lebih banyak ke MGMP yang di luar, yang di sekolah malah jarang dilakukan. Jadi itu kendalanya. Berarti untuk komunitas praktisi yang ada di lingkungan sekolah ini sudah difasilitasi oleh sekolah pun berarti sudah mendapatkan dukungan dari sekolah. Tinggal Bu Aki mulai menata program yang belum apa yang paling terbentuk dulu. Kemudian Bu, ini tantangan selama penerapan komunitas praktisi di tempat Ibu tadi di sini, kendalanya itu tadi waktunya bersamaan. Terus apa ada rencana kedepannya Bu agar tidak terjadi ini waktu yang berbenturan itu? Apa ada evaluasi atau bagaimana dari Bu Alfi sendiri? Untuk selama ini memang kita belum mengalokasikan khusus ya Bu, dari sekolah kemarin memang menjadwalkan bersamaan dengan MGMBS. Sementara kalau kita ambil waktu yang lain itu juga memang sangat susah karena jadwalnya berbeda-beda. Tapi mungkin jika tidak ada kendala yang banyak itu harapannya bisa kita lakukan di hari Sabtu. Ini masih rencana gitu. Di hari Sabtu memang kita ada MGMP di luar. Kalau saya di IPA itu MGMP yang kabupaten, cuma kan biasanya sampai break jam 11. Kadang jam 1 itu juga masih nunggu absen gitu Itu mungkin bisa kita manfaatkan untuk ketemu sebentar saja untuk berbagi atau membahas tentang program yang dibutuhkan. Tapi memang kendalanya juga saya sampai saat itu juga masih belum membentuk merancang program yang untuk komunitas praktisi yang kecil di sekolah itu.
forum diskusi tadi untuk meraih suatu mimpi atau target itu tidak langsung harus bertahap. Cuma kemarin tuh kita sudah sempat bikin kesepakatan Bu di MGMBS itu kalau ini juga aneh juga menurut saya sebetulnya. Kalau katanya teman-teman tuh sepakat jangan membahas pelatihan di sini gitu Bu. Teman-teman itu bilang jangan sharing pelatihan atau apa di sini, jangan. Kalau sharing pelatihan sudah ada misalnya tempatnya yang di grup forum yang sekolah penggerak itu cukup di situ saja. Di sini kita lebih membahas ke teknis pembelajaran. Jadi misalnya membahas kalau tujuan pembelajarannya ini rancangan kegiatannya gimana ya. Anak kalau misalnya ini kegiatan materi gerak, misalnya kegiatan belajarnya yang kayak gimana ya, yang menginspirasi kaitannya pembelajaran saja yang dibolehkan Bu. Jadi nanti sebenarnya itu sudah khusus karena memang ranah kecil karena komunitas kecil di sekolah saja, jadi pembahasannya lebih khusus ke sana. Permintaan rekan-rekan gitu, kesepakatan rekan-rekan. Tidak apa-apa Bu, berarti kan sudah ada visi yang harus dicapai. Meskipun belum dicapai, tidak usah harus merujuk memang untuk mencapai hasil yang maksimal. Berarti lebih mengutamakan ke pembelajaran karena sifatnya di sini MGMBS ini kan lingkupnya mapel lebih tepat ke sana ya. Lanjut mungkin nanti dari obrolan itu secara tidak sengaja di dalamnya juga menyangkut masalah-masalah di luar. Kemudian apa hal menarik yang menjadi pembelajaran saat merintis komunitas tadi? Menarik apa yang menurut Ibu? Yang menarik saat merintis itu mungkin dia apresiasi teman-teman. Jadi memang tidak semua guru itu siap untuk berbagi masih ada istilahnya apa ya? Masih ada pemahaman kalau cara kita ngajar itu adalah sesuatu yang private gitu. Yang sudah untuk saya sendiri. Kadang kayak gitu Tapi ketika kemarin ada dibuat forum seperti itu di MGMBS, ada grup gitu di mana kita bisa sharing, ternyata teman-teman itu masih mau gitu. Oh, aku kemarin kayak gini. Oh, ternyata bisa digini ya wes. Kalau aku nanti saya ke kelasmu gitu, misalnya ada guru senior yang berkomentar seperti itu misalnya Bu ya. Jadi itu yang menurut saya menarik. Ketika MGMBS ini dibentuk itu seakan-akan mencairkan suasana yang tadi terkesan sendiri-sendiri Bu. Itu yang menurut saya menarik. Teman-teman bisa lebih terbuka dengan kekurangan atau kelebihan pembelajarannya masing-masing. Berarti dengan adanya komunitas ini, hal yang menarik adalah terbentuknya kolaborasi. Lebih kolaborasi. Mencairkan suasana dan siap kolaborasi. Kemudian Bu, menarik sekali apa yang Ibu sampaikan tadi, dengan tadinya yang bersifat individualis menjadi bisa lebih terbuka. Saya tertarik ini ada strategi apa yang dilakukan sehingga bisa terbentuk, karena susah kepribadian seseorang kadang kalau ketika orang itu tertutup edukasi itu sulit untuk kita langsung memahami cara itu. Sebenarnya saya tidak ada strategi khusus ya Bu ya. Mungkin salah satu faktor pendukungnya adalah karena ada kurikulum baru ini. Kalau yang kurikulum sebelumnya 2013 mungkin teman-teman juga sudah semuanya sudah paham sudah tahu gitu bagaimana implementasinya, sudah terbiasa gitu dengan kurikulum 2013. Nah kemudian ada momen
perubahan kurikulum ini, kurikulum merdeka, di mana istilahnya sosialisasinya atau penyampaiannya itu kan khusus Bu ya. Kalau dulu K13 kan semuanya diundang pelatihan, jadi semua guru itu punya pengalaman, bayangan langsung gitu dari narasumber yang memang ditentukan. Nah sementara yang sekarang sosialisasi kurikulum merdeka ini kan lewat komite pembelajar, khusus kan Bu, 12 apa ya? 12 orang ini. Baru kemudian ada IHT. IHT ini juga karena bukan narasumber tapi dari teman-teman komite pembelajar itu sepertinya masih mamang gitu Bu ya. Jadi teman-teman itu ketika mau melaksanakan pembelajaran itu sebenarnya masih banyak kebingungan. Nah ketika ada kebingungan itu mungkin jadi celah. Mereka bertanya gitu Bu, gimana ini aku bingung gimana. Nah itu adalah momen yang menguntungkan ya bagi saya untuk membuka peluang berbagi itu tadi. Bu kalau saya itu gini Bu, arahnya kayak gini, tujuannya kayak gini, terus kegiatannya seperti ini. Oh iya bisa ya gitu. Makanya kemudian beberapa guru mungkin yang awalnya kebingungan itu memang berusaha mencari inspirasi memang ya Bu ya, tergerak untuk bertanya, tergerak untuk melakukan perbaikan dalam pembelajarannya. Dan itu tidak berhenti karena di saya saja, tapi semuanya saling memberi masukan gitu. Karena background kita beda-beda Bu, saya biologi, teman fisika gitu, jadi saling melengkapi memang. Karena IPA kan bilangnya sekarang gitu, IPA saya biologi, kesulitan fisika ya dilengkapi sama yang guru fisika kayak gitu. Berarti gambaran di sini itu kondisi yang sebenarnya itu sebuah tantangan itu justru merupakan celah untuk kita membentuk sesuatu yang bermakna gitu, seperti yang dilakukan tadi. Jadi sudah memanfaatkan dari kelemahan menjadi sesuatu kekuatan gitu. Baik, apa sekarang di ujung pertanyaan rencana apa yang akan Ibu lakukan untuk pengembangan komunitas praktisi yang sudah dibentuk tadi? Ini ya ini berarti semacam program gitu yang memang belum sempat saya buat, tapi memang sudah ada angan-angan. Kemarin itu sebenarnya juga bagian dari diskusi dari rekan-rekan juga ketika meskipun kita tahu ya ketika kurikulum merdeka ini kita tidak ada KIKD mungkin ya bilangnya pemahamannya, adanya adalah capaian pembelajaran, kemudian dibuat menjadi beberapa tujuan ya, terus dibuat alur tujuan pembelajaran dan sebagainya. Nah ada momen di mana memang karena mungkin FGMBS ini belum terbentuk sebelumnya gitu, teman-teman itu membuat atau istilahnya menentukan tujuan pembelajarannya sendiri masing-masing. Jadi saya tujuan pembelajarannya bisa berbeda dengan temannya meskipun kita sama-sama di kelas 7 Jadi ini juga unek-unek dari teman-teman, Bu, seharusnya kita itu sepakat gitu. Jadi untuk IPA itu harusnya sama, satu tujuan belajar. Jadi mungkin itu yang mau saya istilahnya proyekkan berikutnya gitu dengan teman-teman. Kita benar-benar menyepakati tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran bersama-sama, karena memang jujur kita memang belum sempat Bu. Ketika IHT berjalan, kemudian kita langsung diadakan di pelaksanaan gitu, kita belum sempat kumpul sama-sama menyepakati tujuan pembelajaran dari kelas 7, kelas 8 dan sekarang mau ke kelas 9 di tahun ajaran depan kan sudah mulai kelas 9. Nah ini harapannya nanti di tahun ajaran baru kita sudah punya satu set pas alur tujuan pembelajaran mulai dari kelas 7, 8 dan 9 yang disepakati seluruh guru IPA. Jadi pada tahun ajaran baru sudah ada ATP yang disepakati bersama dan tidak berubah. Kan memang kurikulum operasional sendiri sekolah spesial. Harapannya itu ya yang dipakai ya itu sudah bersama-sama gitu. Jadi ini yang merupakan rencana
diskusi tadi. Nggih. Baik itu yang saya komunikasikan dari fokus pendampingan. Kira-kira menurut Ibu ini apa masih ada yang perlu dikomunikasikan? Ini Bu, apa yang tadi disampaikan Bu Dini dari Dosenwu di awal-awal tadi, salah satunya adalah momen pendampingan kali ini di mana kita menyampaikan visi dan prakarsa perubahan. Itu sepertinya menurut saya menyebut saya ada yang miss ini Bu. Saya jujur ini miss sebenarnya dengan apa yang sudah saya lakukan dengan yang disampaikan Bu Rini barusan. Kalau melihat prosedur panduan pendampingan yang di-share itu kemarin di LMS juga, itu seakan-akan menjelaskan di situ tugas kami adalah memandu rekan-rekan dan juga kepala sekolah untuk membuat visi visi saja pas itu ya, bayangan saya visi sekolah, kemudian bersama-sama dengan Bapak Ibu guru membuat satu prakarsa perubahan dari visi. Itu pemahaman saya Bu Nonsen di awalnya Nah kemudian saya melihat Bu Rini menyampaikan yang terakhir barusan, kok Bu Rini menyampaikan kesannya di situ menyampaikan bahwa seharusnya tugas saya di sini tadi menyampaikan visi saya, visi guru, visi pribadi, dicocokkan dengan visi sekolah, kemudian saya juga menyampaikan prakarsa perubahan saya ke sekolah, apakah itu memang sudah setuju dan disepakati. Jadi mohon maaf mungkin Bu Rini bisa membantu menjelaskan karena kayaknya saya miss gitu. Gimana Bu? Mboten sudah benar apa yang sudah dilakukan oleh Bu Abi maupun Bu Amen. Jadi tugas bimbingan kan memang untuk membuat visi dari diri sebagai seorang guru penggerak itu sudah jenengan lakukan kan di modul 1.3 Lah, kenapa kok untuk kita visi itu adalah bermanfaat jika kita terapkan di lingkungan yang tempat kita bekerja. Untuk bermanfaatkan visi itu sebagai harusnya visi jenengan itu selaras dengan visi sekolah karena visi jenengan itu bisa sebagai dasar untuk merumuskan visi sekolah. Setelah tadi melakukan diskusi dan saling tukar pikiran, berarti apa yang sudah jenengan tulis sebagai visi guru penggerak tadi sudah selaras dengan visi sekolah. Jadi perubahannya di mana? Kalau visinya sudah selaras, berarti mungkin ada tambahan-tambahan penguatan di kegiatan gitu Bu. Seperti yang tadi di capaian yang diperoleh oleh Bu Eni tadi, Pak KS mengusulkan adanya ya itu, terus ada lagi yang mengusulkan smart parenting. Itu kan termasuk prakarsa perubahan dari apa yang sudah ada ini kita kuatkan lagi gitu Bu. Jadi jenengan kan sudah melakukan visi sebagai guru penggerak ya sudah dilakukan kan. Sudah dilakukan itu kita cocokkan dengan visi sekolah. Apakah ini miss apa enggak? Ternyata setelah tadi di forum diskusi ini ternyata yang saya ikuti ini sudah tidak miss. Memang sudah apa yang dengan lakukan itu tidak bertentangan dengan visi sekolah. Mungkin di sini malah kita itu ada poin plus. Kenapa? Ada perubahan di sini Bu, perubahan di capaian apa? Ditambah ini ada perubahan-perubahan terutama tadi masukan dari Bapak Kepala Sekolah dan Pak Pak Wahyu juga itu sudah. Jadi dengan berkumpul di sini ini untuk membahas visi kan membuka wawasan baru. Oh ternyata visi kita itu sudah bagus, cuman mungkin penerapannya yang masih kurang gitu. Jadi dengan komunikasi ini sudah terbangun suatu kesepakatan. Mudah-mudahan yang disampaikan Pak KS tadi akan menjadi rencana tindak lanjut pembangunan
Dan benar dari proses yang dilakukan oleh Bu Amel maupun Bu Alfi itu dari cara yang berbeda. Kalau Bu Amel berangkat dari visi sekolah dulu, kemudian dijabarkan ke apa yang sudah kita lakukan, bisa apa enggak itu di cross check ke sana. Tapi kalau penjenengan lebih menggali dulu, baru kita samakan dari yang kita gali ini apakah sesuai dengan visi sekolah pemerintah. Setelah melalui proses tadi, apa yang sudah Ibu lakukan ini semua sudah sesuai dengan Alhamdulillah. Kita ada miss gitu Bu. Cuma ada tambahan di Bu Amel, berarti dari visi itu tambahannya di kegiatan Bu, bukan merubah visi. Visinya sudah bagus. Yes, saya rasa ada lagi. Namun di Oke, untuk ini yang sudah kita lakukan ini nanti saya minta Ibu, yang tadi kita lakukan untuk diskusi poin-poinnya saya minta dengan BNPB boleh yang ini juga. Terus ini nanti ada kaitannya dengan apa yang saya sampaikan di forum saya terkait kegiatan ini. Mau dengan bisa jawabannya nanti bisa diketik langsung ke saya gitu. Termasuk tadi rencana tindak lanjut proses pengambilan. Tadi Bu Amel katanya mau Bu Alfi Bu Amel akan membentuk persamaan persepsi tentang alur ATP tadi bisa dituliskan. Mohon maaf ini kertasnya. Apa nih?